Halo kerabat Nara, kali ini saya Haris Rizky bakal mereview atau mengulas aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Nah, nama aplikasinya adalah CPEBI. Ini bisa kerabat Nara akses melalui situs KBBI, kbbi.kemendikdasmen.go.id. Nah, terus di bagian depannya itu ada tulisan pengumuman CPEBI versi 2.5 telah tersedia. Nah, nanti klik aja di situ dan akan muncul laman CPEBI. Nah, CPEBI adalah aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Jadi ya, itu kepanjangannya. Aplikasi ini kalau nggak salah diluncurkan pertama kali itu pada tahun 2021, sekitar 28 Oktober, waktu Sumpah Pemuda. Tapi waktu 2022, semenjak awal tahun 2022, ini ada keterangannya, CPEBI resmi diluncurkan sebagai proyek Urundaya. Jadi, sebagai ahli TI, ahli linguistik, atau pengguna awam CPEBI, Anda sekarang dapat berbagian dalam pengembangan CPEBI. Jadi pengembangannya dilakukan bersama-sama. Nah, kali ini saya bakal mengecek CPEBI ini perkembangannya sudah sejauh mana. Dulu pernah waktu awal-awal tuh saya mencoba CPEBI, tapi waktu itu fiturnya kalau nggak salah masih terbatas ya, belum bisa menyunting secara keseluruhan. Misalnya kesalahan-kesalahan yang di atas tingkatan kata mungkin ya, kalimat dan lain-lain tuh masih belum bisa banyak. Nah, sekarang kita coba CPEBI edisi 2.5.1.0. Oke, kita buka. Tadi saya sudah mengunduh dan memasang. Unduh itu download dan memasang itu install. Kita langsung aja nih. Oke, ini adalah laman atau tampilan pembuka CPEBI. Halaman masuk, selamat datang, gitu kan, ada tanda serunya. Berarti kita disambut CPEBI, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Terus masuk, di bawahnya ada tulisan versi 2.5.1.0. Kita langsung masuk aja. Tidak perlu memasukkan surel, tidak perlu memasukkan kata sandi, tidak perlu mendaftar. Ini langsung bisa digunakan. Nah, kita lihat dulu ya fitur-fitur apa aja yang ada di sini. Yang paling atas itu ada namanya ruang kerja. Ini adalah halaman penyuntingan ejaan. Di sini ada lembar kerja di bagian atas. Nanti saya mengisi kata-kata yang salah-salahnya di sini, tuh. Atau file atau berkas yang mau disunting itu di situ. Nah, nanti di bagian yang bawah ada lembar analisis. Lembar analisis itu memunculkan suntingan dari tulisan yang sudah kita masukkan. Di bawah ruang kerja ini ada tentang CPEBI. Halaman penjelasan mengenai aplikasi CPEBI. Coba kita buka ya. Wah, banyak nih. CPEBI, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia, merupakan gitu. CPEBI senantiasa dikembangkan dan dimutakhirkan agar semakin, nah ini CPEBI-nya sendiri masih pakai semakin ya. Soalnya di KBBI itu kata bakunya makin. Semakin banyak jenis kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia yang dapat dikenali dan diperbaiki oleh aplikasi. Berikut jenis-jenis kesalahan yang dapat dideteksi oleh versi CPEBI versi. Berikut jenis kesalahan yang dapat dideteksi oleh versi CPEBI versi. Ada dua versi ya, 2.5.1.0 ini. Oh, banyak ya. Mulai dari yang pertama itu apa ya? Bentuk terikat sampai awalan plus semua tuh. Nanti bisa kerabat Nara baca-baca ya. Si PEBI versi 2.5 ini 2025.
ada penambahan komponen, terus oh ini lengkap ya, daftar riwayat penyuntingannya, riwayat pembaruan versinya. Terus sebentar, ini di bawah ini ada tulisan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Terus kan tanda hak cipta ya, copyright. 2021, nah ini harusnya pakai tanda pisah. Tanda pisah 2026. Ini gimana ini si Feby ini? Dia masih pakai tanda hubung. Lalu ini ada laman atau bagian menu tim pengembang. Halaman berisikan tim pengembang si Feby. Jadi nama-namanya juga tertulis, dipersembahkan oleh Indolexia. Arsitek atau pemrogram utamanya bernama Ian Kamajaya. Ada editor kamus si Feby, ini lengkap ya. Kontributor luarnya itu dibagi lagi editor bahasa, pemrogram pendukung, tim penyunting kamus si Feby 2. Ini editor Pusbanglin. Pusbanglin itu apa ya? Pusat Pengembangan Lin. Linnya apa itu? Eksternal. Lalu tim penyunting kamus si Feby 2 itu dari Universitas Indonesia. Ada nama-nama yang saya kenal juga ini, misalnya Bu Silva ini, Silva Tenri Sara Pertiwi Isma, itu dosen mata kuliah bahasa isyarat di UI. Terus ada ini nama pemagang narabasa juga ada di Nesti Magdalena Tampu Bolon, dulu pernah magang di sini di narabasa. Terus tim penyunting kamus si Feby 2 itu ada dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di bawah juga banyak ya, ada dari UNJ, UIN mana nih, Universitas Islam Negeri. Biasanya ada belakangnya ada UIN apa gitu ya. Terus ada dari Al Azhar Indonesia. Oh, ini ada juga tim penyunting kamus si Feby 1 itu editor Universitas Indonesia. Terus Badan Bahasa dan tim pendukung TI-nya ada mana ini? Di bawah banget, ketutupan ya. Di layar saya ini ketutupan. Terus di bawah bagian tim pengembang itu pengaturan. Cukup sederhana, ada 2 aja. Pilihan bawaan penyuntingan massal, definite. Lalu ada pilihan bawaan pengurutan hasil diagnosis. Kayaknya saya nggak sempat ini ya, mengutak-atik. Saya biarkan aja deh sesuai bawaannya gitu. Kalau yang ini atas abaikan, yang bawah nomor kesalahan. Nah, terus yang bawahnya pengaturan ini ada keluar. Jadi kalau mau keluar dari aplikasi ini ya tinggal keluar aja. Lalu ini dikembangkan oleh CV Indolexia. Tapi kenapa pakai bahasa Inggris ya? Indolexia. Oh, ini bisa bahasa Indonesia nih. Oh, bisa bahasa Indonesia. Tadi yang muncul pertama pakai bahasa Inggris soalnya. Indolexia adalah sebuah perusahaan teknologi TI yang bergerak dalam bidang Oke. Kita coba ya menyunting menggunakan si Feby. Siapa tahu mungkin kalau sekarang lebih banyak ya pilihan penyuntingan tuh. Ada beberapa situs web yang saya pernah juga lihat, dia itu bisa menyunting ejaan, kata, dan kayaknya itu deh, ejaan dan kata. Tapi untuk tingkat kalimat kayaknya belum, atau mungkin ada 1-2 yang bisa gitu. Masih jarang. Nah, sekarang kita coba si Feby ini. Paling enak tuh kita coba dari yang ada di EYD aja ya. Tanda baca, coba ya. Kalimat tuh kan harus diakhiri tanda penutup. Tanda penutup salah satunya tanda titik. Coba kita masukkan kalimatnya. Saya menganalisis sebuah buku gitu ya. Nah, ini kalau bekerja dengan baik berarti dia akan menyarankan tanda baca penutup. Ini ya, sunting teks ya. Tadi ini apa? Sebelahnya ada muat teks dari file pada komputer. Berarti kalau
kerabat Nara punya file tertentu dan siap gitu untuk disunting, bisa langsung dimasukkan. Terus ini ada sunting teks menggunakan si Pebi, CTRL enter. Terus ini bersihkan lembar kerja. Nah, ini saya belum coba sih bersihkan lembar kerja. Ada juga buka hasil analisis teks. Coba kita nanti buka satu-satu ya. Di bawah ini apa ini? Jalankan penyuntingan keseluruhan manuskrip berdasarkan pilihan. Gunakan dalam analisis ini. Rekam hasil analisis ini, ubah urutan hasil analisis berdasarkan jenis kesalahan, lalu tampilkan pembedahan hasil analisis ini. Ini ya, kalimatnya saya menganalisis sebuah buku. Kita coba. Laporan hasil penyuntingan, 0 bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Berarti tidak ada yang disunting. Tidak ada yang salah menurut si Pebi. Silakan membuka tabel analisis untuk melihat poin-poin suntingan. Ini lengkap ya, ada durasi diagnosis, terus panjang teks, jumlah paragraf, jumlah elemen, jumlah kesalahan terdiagnosis, kesalahan definite, kesalahan ambivalen, waktu mulai dan waktu selesai. Kok tidak ada ya? Berarti tanda baca kurang ini, si Pebi ini. Analisis telah selesai dijalankan, tidak ditemukan kesalahan ejaan yang dikenali oleh si Pebi. Terus ada tanda gininya, ada tanda jempolnya. Mohon periksa ulang teks Anda. Loh, kan yang bertugas memeriksa dia ya harusnya. Mohon periksa ulang teks Anda. Anda mungkin telah menulis dengan sempurna. Apa ini? Di bawah ini, Anda mungkin telah menulis dengan sempurna. Sebelum atau kan tidak pakai tanda koma ya. Koma atau mungkin masih terdapat kesalahan ejaan yang saat ini belum dikenali oleh si Pebi. Titik emoticon senyum. Ya. Mungkin kesalahan tanda baca titik masih belum dikenali. Atau kita coba yang lumayan umum ya, yaitu tanda koma. Kita tahu ada tanda koma Oxford koma atau koma Oxford atau koma serial. Biasanya kalau ada lebih dari 2 unsur yang disebutkan, itu sebelum dan terakhir tuh pakai tanda koma. Nah, kita coba ini. Ibu membeli apel, pisang, dan jambu. Saya nggak pakai tanda koma deh di sebelumnya. Nah, ini salah ya. Coba kita cek. Lagi, 0 bagian teks telah disunting. Berarti tidak ada yang salah tanda bacanya. Sejauh ini ya, titik dan koma. Kalau tanda baca yang lain apa biasanya yang dipakai ya? Tanda tadi ya, tanda hubung ya. Coba saya atau apa ya? Jarak ini ya, jarak Jakarta Bandung ialah berapa kilometer? Ngarang aja ya. 90, enggak juga ya. 100 deh, coba deh. 90 deh. 90 kilometer. Nah, ini harusnya nanti analisisnya adalah ada kesalahan pada tanda baca hubungnya. Harusnya tanda pisah. Coba kita klik. Oh, ini ada nih. Ada ini. Laporan hasil penyuntingan. 1 bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Ini ya. Jakarta Bandung. Entry Jakarta Bandung tidak ditemukan sebagai entry yang valid. Nah, coba kita klik. Mana tadi analisisnya? Ini. Oh, maksudnya tampilkan pembedahan tuh yang ini ya. Tadi apa? Silakan membuka tabel analisis untuk melihat poin-poin suntingan. 1 si Pebi ETD. ETD itu apa? Ejaan. Entry tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan ya? Coba.
Buka hasil analisis teks. Oh, ini buka hasil analisis. Terus kalau ini apa? Ubah urutan? Enggak ya. Kamu hasil enggak juga. Penyuntingan keseluruhan manuskrip sesuai dengan pilihan gunakan dan tidak memiliki kompetisi hasil diagnosis setelah selesai dijalankan. Gimana maksudnya? Penyuntingan keseluruhan manuskrip sesuai dengan pilihan gunakan, dan tidak memiliki kompetisi hasil diagnosis telah selesai dijalankan. Nah, ini kurang tanda titik juga nih, sini nih. Udah itu aja ya. Analisisnya di mana lagi analisisnya ya? Coba kita cari yang lain ya. Ini hapus aja deh. Lembar kerja telah dibersihkan. Ini kurang tanda titik. Kita coba yang paling umum biasanya kesalahan itu kata baku. Analisis deh ya. Saya sama huruf kapital. Coba huruf kapital sama kata baku. Saya menganalisis 2 buku. Nggak pakai titik. Pakai titik aja deh. Tadi udah dicoba. Harusnya yang muncul itu S-nya besar, menganalisa ya, coba ya. Harusnya menganalisis. Terus 2 itu karena dia cuma 1 kata, berarti dia pakai huruf 2, terus buku ya buku. Coba kita lihat. Ada 2 bagian teks yang disunting. Itu pertama adalah kapital pada awal kalimat dan kata dasar tidak baku. Nah, ini cukup tepat ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Saya besar, S-nya besar. Tuh berarti oke, betul. Terus menganalisa itu jadi menganalisis. Ya betul, kata dasar baku yang seharusnya digunakan untuk membentuk entry ini adalah analisis. Betul ya, analisis ya. Cuman yang penulisan angka itu tidak terdeteksi ternyata ya. Ini harusnya pakai huruf, tapi dia tidak menyebutkan kesalahan, berarti dianggap oke. 2 harusnya pakai huruf buku, oke. Coba kalau kita hilangkan ini, tes lagi ya. Nggak muncul kalau titiknya tadi. Oke. Tadi itu coba saya penasaran ini sih, penasaran bentuk ulang ya. Apa misalnya? Jalan-jalan gitu ya. Jalan atau tanda pisah berarti bukan jalan. Selain nama kota itu juga pukul atau jam. Jakarta Bandung ditempuh dengan waktu 2 jam. Ini 2-nya harusnya pakai huruf. Oh, nah ini yang saya rasa cukup berbeda nih. Tadi waktu kita tes kalimat yang sebelumnya, saya menganalisa 2 buku. Itu tadi di bagian sini muncul keterangannya. Jadi salahnya di mana, terus harusnya dia pakai apa gitu. Nah, di sini yang tanda pisah ini, tanda hubung yang seharusnya tanda pisah, dia tidak muncul bentuk perbaikannya kayak gimana gitu. Makanya tadi waktu lihat yang kalimat sebelumnya terus ada perbaikan, kok ada yang beda ya gitu. Oh, ternyata ini Jakarta Bandung dia tidak ada keterangannya. Mungkin itu makanya disebutnya entry tidak ditemukan. Tapi sebenarnya sudah terdeteksi tetapi tidak terjelaskan tuh.
Oke. Lalu di EYD itu ada yang biasa salah itu pengulangan. Misal kita mau menyebut rumah sakit tapi banyak gitu, rumah sakit. Itu kalau menurut EYD bagian depannya aja yang diulang, rumah sakit. Nah, sekarang kita coba cek. Di mana ya? Di Jakarta. Gini aja deh. Rumah sakit di Jakarta berkualitas baik. Nih. Harusnya rumah sakit, tapi kita coba lihat bagaimana si PEBI ini menyunting. Oh, ternyata alih-alih menyunting bagian ulangnya, rumah sakitnya, dia hanya mengambil bagian sakit terus tanda hubung dan rumah. Jadi si PEBI ini hanya menyoroti penggunaan tanda hubungnya aja gitu, belum sampai pada kesalahan pengulangannya. Rumah sakit, artinya rumah sakit. Dan di sini juga sama kayak tadi, tanda hubung juga, tanda pisah yang tadi ya. Seharusnya ini tidak ada penjelasan lebih lanjut gitu. Di bawah yang gunakan ini juga tidak. Lalu di EYD atau ejaan itu kesalahan yang sering juga muncul ketika kita menulis tuh salah huruf. Nah, salah tik. Misal yang baku itu kan memproses ya. Coba kita cek ya. KBBI seharusnya memproses ya. Ya, memproses. Nah, Pak RT, coba kita salahkan jadi memproses ya, memproses formulir warga. Klik. Nah, ini dua bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu. Silakan membuka tabel satu si PEBI LVSH. Apa ya? Sebagai mungkin bisa jadi masukan untuk pengembang si PEBI. Singkatan-singkatan gini tuh sebaiknya mungkin ada penjelasannya di bagian ini ya, atau kecil aja gitu, supaya orang juga lebih menangkap ini LVSH itu apa gitu. Terus SMDC ya apa gitu, biar lebih belajar lagi. Nah, ini entry mirip ditemukan sama meng plus BFV PL PS PR PT. Jadi yang RT itu yang atas kok dia ini ya, nyuntingnya jadi DT, nyunting jadi DT, yang sebenarnya tidak usah disunting. Justru Pak RT kan ya Pak RT gitu, masa jadi Pak DT, Dream Theater, Pak DT. Terus memproses, betul nih betul nih analisisnya. Memproses itu harusnya memproses, jadi plus proses itu jadinya memproses. Ini penjelasannya adalah kata dasar dengan awalan fonem B, V, PL, PS, PR, PT yang mendapatkan prefiks meng memiliki bentuk akhir prefiks mem. Oke, dan tidak mengalami perubahan fonem. Oke. Coba ya, apa ya? LVSH sama SMDC itu apa tadi? Tadi ada keterangannya. LVSH. Tuh, kalau keterangan singkatan-singkatan ini tidak dicantumkan di halaman yang tadi, itu tuh harus buka halaman ini terus kecek satu-satu kayak gini. LVSH yang mana ya?
LVSH. Ini SMDC juga ada banyak, SMDC 0, SMDC 1, SMDC 10. Jadi cukup membingungkan. Walaupun tadi sudah disebutkan sih SMDC, kok hilang? Ini ya, SMDC itu meng plus ini. Cuman kan ya SMDC-nya itu apa gitu, singkatan dari apa, atau kita sebagai pengguna mungkin tidak perlu tahu juga tidak apa-apa juga. Kalau gitu lebih baik dihilangkan mungkin. Terus ini ya yang singkatan-singkatan ini. Oke. Lalu apa lagi ya yang biasanya salah tuh? Makin, kita coba makin ya. Sebelum itu kita coba buka KBBI dulu. Harusnya makin sih ya. Bukan harusnya. Dulu tuh yang dicantumkan sempat semakin, tapi di pembaruan keberapa tuh jadinya makin. Nah ini kata bakunya makin, bentuk tidak bakunya makin atau semakin. Jadi semakin tuh dianggap tidak baku. Oke. Dia semakin cantik gitu ya. Kalau dia semakin cantik berarti semakinnya harusnya jadi makin. Nah ini dia, betul ternyata. Di analisis itu bentuk tak baku ini ya, 1 SMCC BTB. Oh, BTB itu bentuk tak baku. Nah, entry semakin merupakan bentuk tak baku dari makin. Nah, ini udah betul. Tadi di mana ya saya nemuin semakin tuh, kalau nggak salah di awal-awal ya. Ada awal-awal tuh dia nyebut semakin gitu. Di aplikasi si PEBI-nya ini. Terus ini apa? Ada pilihan gunakan tidak. Ini apa ya? Tambah ini. Oh, plus itu iya. Gunakan iya. Oh, kalau tidak berarti tanda minus. Terus kalau ini apa ini? Navigasikan menuju kesalahan ini. Oh, dia bakal kalau dipencet tanda yang seperti Google Maps, logonya Google Maps ini, kesalahannya akan disoroti di semakin. Lalu kalau enggak, hilang sendiri. Oh, muncul lagi. Terus tanda ini apa ya? Gunakan elemen ini untuk penyuntingan segera. Oh gitu, jadi langsung diubah kalau pakai tanda centang tadi. Nah, dia makin cantik. Nah, sekarang udah oke nih. Nah, sekarang bagaimana kalau penyuntingannya itu adalah penyuntingan kalimat? Coba ya. Kita pakai yang sederhana dulu, yaitu tidak ada subjek. Coba. Di perusahaan ini memiliki 10 pegawai. Nah, ini kan karena ada di depannya, jadi dianggap tidak memiliki subjek gitu. Padahal kalau mau subjeknya diadakan, bisa aja D-nya dihapus. Jadi perusahaan ini memiliki 10 pegawai. Perusahaan ini itu subjek, memiliki itu predikat. Tapi karena ada di, dia jadi nggak berfungsi sebagai subjek depannya. Coba kita cek ya. 0 bagian. Berarti untuk penentuan subjek masih belum nih si PEBI. Memang kalau kita lihat di bagian pembaruannya, kita cek ya. Ada bentuk terikat, terus bukan kata hubung intrakalimat, ini udah ya, kata hubung intrakalimat. Yang kalimat-kalimat apa ya? Kapital pada awal kalimat, ini mah ejaan ya. Entry mirip, entry tidak ditemukan, terus konfiks, ini pembutuhan kata ya. Reduplikasi, sejauh ini belum ya kalau untuk kalimat ya. Coba kita tes yang ada di sini dulu. Kata hubung intrakalimat. Kata hubung intrakalimat.
atau kita cek ini ya. Biasanya tuh ada orang yang nulis sedangkan kan didahului koma ya. Jadi kita coba nih, ibu menyapu, sedangkan coba kita nggak pakai tanda koma, sedangkan adik menulis. Ayah biar imbang ya. Ibu menyapu sedangkan ayah menulis. Ada dua yang disorot ternyata. Menyapu sedangkan. Nah ini betul nih, tanda koma diletakkan sebelum sedangkan. Kata hubung intra kalimat harus ditulis didahului tanda koma. Oke, betul. Terus ayah kan di sini panggilan ya, seharusnya sih tidak masuk koreksi. Tapi di sini juga tidak lolos dari koreksi. Ayah jadi ayah kecil, kapital kecil. Jadi iya, karena ini penyebutan atau perujukan atau apa istilahnya ya, pengacuan ya, ayah gitu kan, bukan ayah sembarang ayah gitu. Ibu menyapu sedangkan ayah menulis, ayahnya mestinya tidak masuk koreksi. Coba lagi ya, kita cek kalimat yang sering ada salahnya itu adalah kalimat yang tidak sejajar paling ya. Mungkin ini, ibu membuat kue, membuat kue, atau ibu membuat kue deh. Ibu membuat kue dan ayah dibelikan baju. Nah ini kan tidak sejajar ya, satunya kata aktif, ibu membuat kue, satunya pasif, ayah dibelikan. Kalau ini masuk penyuntingan harusnya ibu membuat kue dan ayah mungkin membelikan baju gitu. Nah lagi-lagi yang disorot justru bagian ayah, bukan ketidaksejajarannya gitu. Oke, sepertinya cukup itu ya yang bisa saya cek dari SIPEBI, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, secara umum sih masih ada kekurangannya gitu. Tapi ya ada juga yang sudah dibaguskan. Dibaguskan itu apa ya? Dirancang dengan baik gitu. Tadi yang kurang itu misalnya huruf tanda titik di akhir itu masih belum terdeteksi. Terus kalimat juga belum ya. Kalimat tuh tadi kurang subjek, itu juga tidak terdeteksi. Nah mungkin kalau ini dikembangkan lebih lanjut dan memang difokuskan pengembangannya gitu ya, mungkin dikasih dana kali ya, dikasih dana yang lebih gitu, terus diniatkan Pak Prabowo. Nah ini bisa jadi alat yang bagus gitu, sangat berguna. Saya sih ngebayangin ya, ini kalau penyuntingannya bisa sampai tahap kalimat gitu, itu akan sangat membantu untuk mungkin mahasiswa yang lagi mengerjakan tugas-tugas biasa deh, apalagi skripsi atau artikel jurnal, terus pekerja kantoran juga, pekerja ASN juga kan biasanya nulis naskah dinas ya, terus laporan, surat itu ya, surat termasuk naskah dinas sih. Contohnya kayak gitu, laporan, terutama tuh laporannya panjang-panjang yang yang sekiranya sangat terlalu capek untuk menyunting itu gitu. Nah, bisa dimasukkan ke SIPEBI ini gitu supaya bisa meringankan beban. Nah, mungkin itu sih harapannya untuk
eh, Badan Bahasa berarti ya ini yang mengeluarkan ya. Oke, sekian dulu untuk ngecek aja. Semoga si Pebi makin mantap.